Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini melihat bagaimana ramainya seruan boikot timnas Israel atas kemudian kejahatan kemanusiaan genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. Bung Nigara, kalau dari sejarahnya peristiwa boikot negara, protes terhadap negara tertentu sebelum seperti sekarang ini, seperti apa sih sejarahnya, Bung Nigara? Tadi Toel kan udah mengatakan boikot dalam berbagai versi. Pernah Rusia tuh nggak datang ke Olimpiade karena marah dengan Amerika. Gitu. 84 berarti ya Bang? Ya 84. Jadi sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu, ya. Bukan sesuatu yang baru. Dan sebetulnya menurut saya ini pandangan saya tentu berbeda dengan FIFA. Mudah sekali tuh mencoret Israel. Udah dikeluarkan aja dari grup I, zona Eropa kan. Semua hasil kemenangan pertandingan lawan Israel dihapus. Ini kan 80% sudah mengatakan negara dari 193 mengatakan itu genosida. Iya kan? Dan Pak Prabowo begitu luar biasa berapi-api mengatakan bahwa itu genosida. Jadi seharusnya mudah saja untuk FIFA harusnya melakukan mudah itu. saja. Tapi sama mudahnya seperti ketika Argentina mau uji coba FIFA Match Day di Israel, dia datang ke Israel, disuratin tuh sama Federasi Football Palestina, lu jangan main sama itu. Ini tanah saya, bukan tanah dia. Diterima tuh sama Argentina, nggak main. Kan mudah-mudah kalau mau gitu. Cuma, berharap Infantino berbeda dengan presiden FIFA yang lain. Apa kemudian mungkin bisa jadi sandungan bagi Infantino, Bung Niga, menjadi pertimbangan ini menjadi tidak mudah untuk tadi disampaikan oleh mungkin gini ya, kan FIFA itu bukan cuma federasi, tapi full bisnis. Nah, sponsor FIFA itu produk mana aja? Amerika kah yang banyak? Eropa kah yang banyak? Ada nggak darah Israel di situ? Itu juga ikut menentukan untuk FIFA mengambil. Kenapa? Karena ini sponsor. Itu yang membuat FIFA tentu saja memiliki pemikiran-pemikiran yang rumit pastinya gitu. Kan tadinya Israel itu zona Asia loh, bukan Eropa. Gitu. Lalu Asia menolak. Bisa kalau mau. Kemudian dia masuk zona Eropa gitu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Pemahaman orang itu terhadap itu. Tapi kalau FIFA sendiri punya kebijakan yang dia mau lakukan sendiri, siapa yang bisa menolak itu. Nah, hanya saja saya sekali lagi mengatakan Infantino ini presiden FIFA yang berbeda dengan presiden-presiden FIFA sebelumnya. Tahun 90 saya nonton final Piala Dunia, saya ngeliput Piala Dunia. 94 saya ngeliput Piala Dunia. Itu yang namanya presiden FIFA Haflang duduk samping ini semua jajaran FIFA. Presiden Clinton duduk di row kedua. Di Perdana Menteri Itali duduk di row kedua. Infantino enggak datang ke Indonesia, presiden kita duduk sebelah dia. Jadi sesuatu yang menurut saya ada harapan untuk bisa melakukan sesuatu perbaikan karena Infantinonya berubah, bukan lagi presiden FIFA yang bukan lagi. Jadi dia memang orang yang luar biasa. Dan jangan lupa dia sahabat sama Erick Thohir loh. Jadi seharusnya itu yang kemudian menjadi jalan untuk bisa ikut mendorong agar Infantino melakukan apa yang tadi disarankan oleh Bung Niga. Tapi Bang Jabrik sebagai pemain timnas lah ya, apa semangat yang kemudian bisa ikut didorong untuk menyuarakan bagaimana dukungan terhadap kemanusiaan di Gaza dan juga Palestina? Karena ini dunia olahraga sudah sampai masuk ikut merespon geopolitik dunia nih Bang Jabrik. Iya, makanya gini Mbak, kita kan sebagai pemain juga kan dulu didengung-dengungkan kan nggak boleh keluar dari keolahragaan ke politik. Tapi sekarang ini dengan adanya pemboikotan seperti ini, kita juga semua para pemain-pemain juga istilahnya mendukung gitu loh untuk buat Palestina. Ya, contohnya yang tadi ini ya mega bintang dari Prancis Eric Cantona itu bahwa dia benar-benar loh. Ini jadi inspirasi kita untuk buat mendukung istilahnya kita pro ke Palestina, Mbak. Baik. Bung Toel, tadi kan di awal
Bung Toel sudah menyampaikan lah ya soal core value lah ya, core value dari bagaimana olahraga ya, ini tentu soal olahraga, kesehatan, tapi kemudian ada nilai kemanusiaan yang juga harus ikut dijunjung. Bagaimana nih kita melihat possibility FIFA akhirnya bisa merespon serius mengenai hal ini, Bung Toel? Yang pertama adalah ketika kita memahami filosofi dasar olahraga, apapun itu olahraganya, walaupun kompetitif, walaupun bertarung, semangat olimpiade ataupun sepak bola, pada ujungnya kan persahabatan. Pemain-pemain itu atau pelatih itu melampaui kemampuannya sebagai manusia kan. Jadi pemain bola, jadi pelatih gitu kan. Jadi dasarnya adalah kita meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia. Nah itu yang sekarang akan disorot, karena itu nilai-nilai core value-nya FIFA gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya kepada FIFA, di situasi kenapa saya bilang bola panas, 2022 invasi Rusia kepada Ukraina kan langsung di-ban, sanksi gitu kan. Soal ini kan terjadi juga, misalnya kita tarik sejarah ya, kejadian di bola nih. Tahun 73 playoff UEFA lawan CONMEBOL untuk satu tiket ke Piala Dunia 74. Uni Soviet lawan Chile yang main. Mainnya di Stadion Nasional Santiago. 2 bulan sebelumnya terjadi kudeta kan, Augusto Pinochet itu jadi penguasa di Chile, dan hanya beberapa minggu sebelumnya stadion itu kan jadi tempat penangkapan, penyekapan, penyiksaan di situ, dan Uni Soviet ketika itu menolak, nggak mau main di situ, coba cari tempat lain, kami tidak mau main di situ, tapi nggak tercapai itu kesepakatan itu, akhirnya Uni Sovietnya boykot, dia nggak mau main, akhirnya yang lolos Chile ke Piala Dunia 74. Saya mau bilang bahwa boykot itu kan protes kan, bentuk protes non-violent gitu kan. Dan itu terjadi dalam beberapa bentuk. Tahun 80 Olimpiade Moskow yang protes Amerika ya, karena Uni Soviet invasi Afghanistan. Lalu 84 Uni Soviet dan Blok Timurnya balas kan, Olimpiade Los Angeles mereka nggak mau datang gitu loh. Maka kan ada fase tuh dalam olahraga, 88 itu bukan nggak terjadi boykot juga. Kubu dari Korea Utara terjadi itu, memboikot juga Olimpiade Seoul 88. Tapi itulah Olimpiade terakhir di era Perang Dingin kan. Lalu masuk ke era modern. Nah coba pertanyaannya buat FIFA, buat Infantino, apa bedanya sanksi kepada Rusia 2022 dengan yang sekarang? Kenapa ini begitu lambat gitu loh? Dan dunia dalam hal ini lewat PBB tahu bahwa event Piala Dunia punya pressure yang kuat gitu loh. Maka digunakanlah itu. Sementara sampai saat ini kemarin Rabu di Europa League masih main tuh PAOK Saloniki Yunani lawan Maccabi Tel Aviv. Dan di stadion juga sudah mulai banyak protes gitu. Show red card buat Israel gitu kan. Terjadi itu. Bahkan termasuk di final Liga Champion kemarin ya, yang PSG juara di Munich juga terjadi mulai protes-protes itu. Yang kita nggak mau dalam konteks olahraga terjadi yang 72 ya, Bang Nik, Olimpiade 72 Munich. Yang Black September itu. Jadi 11 atlet Israel disekap di tahun aja meninggal kan, karena serangan teroris yang disebut sebagai Black September itu ya. Oke, menarik nih, kita akan di segmen berikutnya akan melihat atau mengukur kemungkinan-kemungkinan seperti apa yang akan diambil oleh FIFA. Andai kata FIFA betul-betul kemudian melakukan ban terhadap timnas Israel, skemanya akan seperti apa? Siapa yang menggantikan? Dampaknya juga akan seperti apa sih pemirsa? Kami hadirkan jawabannya untuk Anda sesaat lagi.